semua yang hadir di dalam pelajaran ini, pimpinlah kami, karena Tuhan adalah sumber kebenaran yang memberikan wahyu khusus kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengerti keseluruhan dan menerima keselamatan. Tuhan juga sumber kebenaran yang memberikan kebenaran bagi orang-orang di dalam dunia ini, sehingga mereka boleh mengatur dan menikmati hidup secara lebih baik selama di dunia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan, kami boleh diberi pengertian bahwa kami sebenarnya tidak lebih baik dari banyak orang yang sudah diberikan anugerah umum dan wahyu umum, sehingga kami harus belajar juga karena kebenaran dan kesejahteraan, bijaksana dan segala pengertian yang sejati adalah berasal dari Tuhan sendiri. Beri kami kerendahan hati untuk menerimanya semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah khusus yang disebut saving grace itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipilih yang mendapatkan keselamatan. Dan kalau orang karena sudah mempunyai anugerah penebusan diselamatkan, lalu menganggap diri mempunyai pengetahuan tertinggi, lalu menghina orang-orang yang tidak diselamatkan dan sebagainya, dia sendiri akan kejebak di dalam kecongkakan, dan dia sendiri akan rugi di dalam banyak hal yang sangat sederhana. Nah, inilah terjadi. Contoh yang terbesar di dalam sejarah adalah orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap mereka telah mendapatkan Taurat dari Tuhan, lalu mereka menghina semua bangsa, dan mereka menganggap diri lebih tinggi daripada orang-orang di luar Yahudi. Itu sebab orang Yahudi menyempit diri, dan anugerah Tuhan bisa keluar dari mereka dan ditimpakan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara, kalau reform teologi telah percaya dan mengajar bahwa kita membagikan pengetahuan dan anugerah di dalam dua bidang. Ini semua kalimat didengar dengan baik-baik ya, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Juga kita membagikan kepada wahyu umum dan wahyu khusus. Maka kita percaya Allah yang adalah sumber kebenaran. Dia bukan saja memberikan pengetahuan tentang rencana yang kekal di dalam keselamatan kepada orang tertentu. Dia juga memberikan bijaksana mengenai hidup sehari-hari kepada semua orang, tidak peduli bangsa atau pilihan atau tidak. Namun demikian, pengertian-pengertian daripada wahyu umum itu ada keterbatasannya yang sebenarnya harus disadari oleh orang Kristen, khususnya kaum pilihan. Tetapi justru orang yang bukan Kristen, mereka sebagian juga sadar keterbatasan itu sehingga menjadi rendah hati. Sebagian tidak sadar keterbatasan itu lalu mau menyaingi akan wahyu khusus. Dan di situ terjadi ketegangan antara iman yang sejati yang dikaruniakan dari Tuhan dan kristalisasi kebijaksanaan manusia yang dihasilkan daripada rasio yang sudah tercemar. Nah, ini menjadi satu ketegangan yang menghambat penginjilan dan juga menjadi sesuatu yang disebut pembela kebudayaan dari dunia. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa seluruh dunia ini sebenarnya yang memikirkan kebijaksanaan dan mengkristalisasikan semua pengalaman serta mensistematiskan semua penemuan di dalam bidang kebijaksanaan hidup itu bangsa-bangsa yang besar, tidak banyak. Ya, sekali lagi saya mengatakan, bangsa-bangsa ratusan di dunia ini yang betul-betul merenungkan, memikirkan, lalu mengumpulkan, mengkristalisasikan, akhirnya mensistematiskan pengertian bijaksana menyangkut hidup sehari-hari, itu tidak banyak. Itu sebab kita jangan menghina atau mengabaikan apa yang telah digarap oleh orang-orang kuno, khususnya di dalam beberapa bangsa saja. Nah, di dalam hal ini, Asians are very important. Orang Asia penting luar biasa. Karena Asia boleh dikatakan sekaligus adalah satu-satu benua yang boleh menimbulkan agama terbesar, sekaligus filsafat etika manusia yang tertinggi. Ya, jadi
Asian philosophy plays a very important role in human achievement in civilization. Ya. Orang Asia tidak boleh minder, dan di dalam hal ini belajar saya tidak pernah minder kalau saya menghadapi orang Barat atau melihat orang Barat yang mempunyai uang banyak, gelar besar dan sebagainya. Karena saya mengetahui secara hakiki kita dicipta sama dengan yang lain. Sebenarnya lebih berani kita katakan pada waktu orang Asia sudah memakai benda yang tertinggi tekniknya secara kimia, secara teknologi. Orang Barat masih lempar-lemparan pakai batu. Keramik yang ditemukan supaya warnanya tak pernah mungkin luntur untuk selama-lamanya sudah ada pada dinasti sebelum Tang. Dan waktu itu orang Barat masih kekualaan mau menginginkan menemukan rahasia, dan mereka harus tunggu 1000 tahun. Orang Asia itu adalah semacam makhluk ciptaan Tuhan yang memang mendapatkan anugerah umum yang sangat besar sekali. Orang Asia bukan saja demikian, juga memikirkan tentang makna hidup sedini mungkin di dalam sejarah. Maka di dalam sistem politik, di dalam sistem pendidikan, di dalam sistem hidup dan filsafat, kebijaksanaan sehari-hari, serta menjelaskan tentang alam semesta dan segala gejala di dalam cuaca, iklim, dan benda-benda di seluruh alam. Itu terdapat buku yang kuno sekali untuk menjelaskan semua ini. Maka dari astronomi sampai hidup sehari-hari, Asia sudah mempunyai sistemnya tersendiri. Dan akhirnya, kenapakah pada abad-abad di belakangan ini Barat menyaingi dan melampaui orang di Asia? Itu adalah disebabkan semacam kekurangan pengertian beberapa prinsip-prinsip yang penting yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi manusia mengabaikannya. Akibatnya adalah mengurung sendiri di dalam sesuatu sistem tertutup yang mematikan kebudayaan sendiri. Nah, ini adalah kelemahan di Asia. Ketidakterbukaan, ketidaktransparan, itu semua menjadi racun untuk membunuh diri, termasuk keadaan moneter yang mengalami krisis yang besar sekarang, hari ini. Jam ini saya dapat kabar dolar di Surabaya masih 10.000, naik lagi. Nah, saudara-saudara, jadi mungkin sudah sedikit terlambat mau menyatakan keterbukaan transparan, meskipun 15 itu mega project ditolak, tetapi sudah kurang percaya rakyat kepada pemerintah. Nah, ini semua merupakan sesuatu akar keburukan yang diwarisi di Asia juga. Boleh dikatakan hal yang lain, Eropa dan Barat menjadi mulai cerah dan mulai mempunyai daya saing untuk melawan Asia adalah setelah pengaruh daripada kebudayaan Ibrani memberikan pencerahan kegerikan. Ya. Nah, di dalam hal ini saya kira memang itu monotheistic belief, iman kepercayaan Allah itu hanya satu, itu diadopsi kepada zamannya Socrates. Disitulah mulai merubah Barat. Sebelum Socrates, orang yang paling penting di dalam membentuk kebudayaan Greka adalah orang yang disebut Homer. Homer yang telah menulis 2 sastra yang terbesar di dalam Greka kuno adalah Iliad dan Odyssey. Odyssey atau diterjemahkan ke dalam Ulysses. Nah, Iliad dan Odyssey menceritakan peperangan di Greka kuno, di kepulauan-kepulauan dan negara-negara dekat Aegean Sea dan Troya dan sebagainya. Namun dia berusaha mengkombinkan 4 hal yang disebut menjadi 4 tiang daripada orang yang ideal. Itu 4 tiang itu akhirnya menjadi the greatest virtue in human living. Pertama adalah bijaksana. Kedua adalah
keberanian. Ketiga adalah keadilan. Dan keempat adalah tahan diri. Jadi ini keempat, wisdom, courage, ya. Lalu ketiga adalah righteousness, dikayusuni, dan keempat adalah self-control, temperance. Keempat hal ini membentuk manusia ideal. Ini di dalam barat. Nah, yang di timur kita melihat di dalam beberapa poin yang ditekankan barat itu agak kurang, karena kekuasaan mutlak pada raja membuat rakyat kurang berani. Dan sewenang-wenangnya raja mengakibatkan keadilan tidak jelas. Dan di dalam hal ini kita melihat keberanian dan keadilan itu agak hilang di timur. Sedangkan bijaksana bertumbuh di barat dan timur terus-menerus, tahan diri dijunjung tinggi di barat dan timur terus-menerus, tetapi tahan diri selalu berlawanan dengan keberanian. Itu sebab di barat tahan diri baru dikemukakan menjadi salah satu manifestasi daripada buah Roh Kudus yang mengimbangi ketidakmungkinan dipertahankan di dalam kebudayaan Gereja. Sedangkan di orang timur terlalu banyak tahan diri sehingga keberanian hilang, tahan dirinya kelebihan. Ya, itu sebab orang bisa dijajah di luar negeri 350 tahun, tunggu sampai seorang namanya Soekarno baru berani mengumumkan kemerdekaan. Nah, karena tahan dirinya terlalu banyak, sehingga akibatnya adalah ketidakseimbangan di dalam hidup. Hal yang kedua membuat barat mempunyai pertumbuhan pesat itu adalah datangnya Kristus di Asia, tetapi buka pintunya bukan di Asia tapi di Eropa. Nah, ini satu hal yang sangat menarik perhatian dan menarik sesuatu ambisi kita untuk menyelidiki. Kalau di dalam teologi reform itu pasti sejarah berada di dalam tangan Tuhan Allah, maka kenapakah Injil diterima dengan pintu terbuka oleh barat, tetapi begitu sulit diterima dengan pintu terbuka di timur? Adalah pengaturan Tuhan berdasarkan kedaulatannya. Ini no doubt in Reformed theology. Tetapi apakah yang menjadi penyebab-penyebab selain penyebab-penyebab vertikal yang kita temukan di dalam teologi, penyebab-penyebab horizontal yang kita analisa sebagai tumpukan kristalisasi kebudayaan yang menjadi tumpukan pengalaman hidup manusia, itu harus ditemukan lebih lagi. Nah, sebagaimana Herodes tidak gampang menyambut kelahiran raja yang baru sebagai bayi. Nah, ini syair saya tulis di dalam kartu Natal yang saya kirim ke luar negeri menjadi syair tahun ini. Herodes ada di takhta, sulit menyambut Yesus, bayi yang baru sebagai raja. Simeon selalu di dalam bait Allah, maka gampang menemukan kemuliaan dan keselamatan sebagai anugerah. Nah, saudara-saudara, nah ini adalah satu hal yang perlu kita mikirkan. Kenapa terbuka dan tertutup? Karena closed system dan open system selalu mempengaruhi akan arah daripada sejarah dan kebudayaan. Nah, kedua hal yang saya temukan tadi adalah kedatangan Kristus dan keterbukaan barat. Nah, pasti ini adalah juga anugerah Tuhan, sehingga di barat itu begitu pesat memperkembangkan akan kebudayaan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam peta dunia, maka kita menemukan bahwa Asia ada satu tempat di tengah-tengah crossroad of the world. Nah, kalau ini adalah Eropa, ini adalah Afrika, ini adalah Asia.
Amerika tidak penting, jadi tidak usah ditulis. Amerika tidak penting karena di dalam kitab suci tak pernah menyebutnya. Kedua, Bapak Amerika Washington sendiri waktu Tuhan mendapatkan katanya wahyu Tuhan, negaramu akan menjadi besar, tapi tidak lama kemudian terhapus dan tidak penting dalam sejarah. Ya. Nah, ini betul-betul dia mengatakan kepada orang-orangnya. Nah, di sini ada kan dikatakan itu adalah the center point of the earth, ya, pusat daripada bumi. Nah, Yesus lahirnya justru di situ. Sebelah timur daripada titik center ini adalah Asia. Sebelah barat daripada titik center ini adalah Eropa. Sebelah barat bagian selatan adalah Afrika. Dan ini menjadi tiga arah di mana ketiga daripada cabang manusia itu bertumbuh. Mongoloid, Negroid, sama Aryan. Ya. Jadi ketiga anak daripada Nuh itu berkembang di dalam tiga daerah. Maka Sam dan Ham dan Yafet bertumbuh dari sini. Nah, sini adalah tempat di mana Tuhan pilih sebagai the crossroad and the center point of the world. Nah, kalau kita melihat kebudayaan seluruh dunia, kira-kira pada 600 tahun sebelum Kristus sudah mempunyai pencapaian titik yang sangat klimaks secara kualitas. Secara kuantitas masih menunggu perkembangan-perkembangan yang seharusnya hanya disebut sebagai footnote of the history. Jadi footnote itu memperkembangkan original thinking yang kira-kira terbentuk kira-kira abad ke-6 sebelum Kristus. Dan di dalam sesuatu pengertian saya menganalisa, maka 600 sebelum Kristus dan 600 sesudah Kristus ini menjadi sesuatu waktu yang menentukan kemutlakan bagi sejarah dan zaman seterusnya, baik di barat maupun di timur. Sehingga sesudah 600 tahun itu tidak ada lagi hal yang terlalu penting secara filsafat dan kebudayaan, baik di timur maupun di barat. Demikian juga agama. Jadi yang muncul di sini adalah orang-orang seperti Konghucu, orang-orang seperti Zoroaster, orang-orang seperti Lao Tzu, dan orang-orang seperti Buddha. Yesus berada di tengah sejarah ini. 600 kemudian orang yang muncul terakhir adalah Muhammad. Sesudah itu tidak ada orang yang lebih penting yang bisa membandingkan dari periode yang menentukan kemutlakan penguasaan dari pikiran dan hati manusia. Nah, sesudah ini kita melihat pengaruh Ibrani menuju ke Greka, timbullah orang Sokrates dan sebagainya yang mentegakkan sesuatu tonggak standar daripada barat untuk menyelidiki, tapi bukan memproklamirkan kebenaran. Jadi seluruh barat itu pemikiran dan metodenya adalah menyelidiki, menganalisa, mau mencari dan menemukan. Dan di timur ada unsur lebih menuju kepada proklamasi, iman kepercayaan, dan akhirnya memberikan satu standar kemutlakan. Ini berbeda barat dan timur. Dan di sini ada juga seorang yang menjadi penggenap rencana dan sistem yang besar, yang Augustinus, Sokrates. Jadi kira-kira 400 sebelum Kristus itu Sokrates, 400 sesudah Kristus itu Augustinus, 600 sebelum Kristus Buddha dan Konghucu, Lao Tzu, 600 sesudah Kristus itu adalah Muhammad. Dan sebelum ini orang-orang yang lain tidak sepenting seperti ini. Sesudah ini juga tidak. Jadi ini 12 abad ini menjadi waktu yang paling menentu di dalam sepanjang sejarah dunia. Nah, saudara, kalau bandingkan dengan 1000 tahun sebelum Kristus itu Daud, 1000 tahun sesudah Kristus itu Anselm, 1500 tahun sebelum Kristus itu Abraham, 1500 tahun sesudah Kristus itu Martin Luther. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sejarah ini original ya. Tapi akan membuat engkau itu
dirangsang luar biasa untuk membandingkan sebelum sesudah berapa, bidangnya apa, timur, barat itu apa. Saya sangat ingin saudara yang menjadi murid saya itu melatih pikiran dan akhirnya membuat peta di dalam otak saudara. Itu ada rational, memorial, map. Jadi ada peta ingatan, peta pikiran, peta sistem, peta aliran, peta tokoh yang kait satu dengan lain, berrelasi secara mekanis. Sehingga akhirnya sesuatu pengertian barat timur kuno modern seluruhnya menjadi satu integrasi, lalu dihubungkan dengan rencana Allah yang kekal. Baru engkau menjadi pemberita kebenaran. Kalau menurut saya terlalu banyak orang berani naik atas mimbar berkhotbah, termasuk yang lulus di sini. Saudara baru tahu sedikit. Apalagi yang belum lulus khotbahnya berani lagi. Saudara-saudara, kita perlu membentuk sesuatu pemikiran itu di mana mengintegrasikan kuno, sekarang, timur, barat, manusia, Allah, wahyu, penyelidikan, seluruhnya. Nah, dengan demikian itu, lalu kita mempaparkan sesuatu, setiap kalimat itu mempunyai certainty yang bisa bertanggung jawab. Dan mempunyai convincing power yang menaklukkan orang. Serta bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa itu merupakan mandat surgawi bagi kita. Nah, saudara-saudara, itu sebab mengerti di philosophies outside of the Bible, itu bagi saya sangat penting. Dari beberapa kasus di Alkitab membuktikan ini adalah satu hal yang memberanikan saya mengatakan sangat penting. Karena apa? Karena itu menjadi semacam pengertian dasar yang membuat kita tidak dihina oleh orang yang menderita mendengar pemberitaan kita. Musa, misal pertama, sebelum dia mendapatkan wahyu untuk menulis Pentateuch, dia sudah mempelajari segala pengetahuan di Mesir. Ya, benar nggak? Lalu wahyu Tuhan memberikan kepada dia, itu menjadi suatu controlling power, surpass, menjadi suatu guiding light to illuminate, dan menjadi integrating power to integrate. Sesudah itu, waktu dia tulis itu bertanggung jawab, dan orang yang mendapatkan wahyu umum setinggi mungkin pun tak gampang menemukan celah atau menemukan cacat-cacat yang berada di dalam tulisannya. Ini salah satu cara Tuhan memakai orang. Jadi mereka menganggap karena ada Tuhan langsung boleh tidak belajar apapun, lalu mewakili Tuhan berbicara sebagai otoritas. Mereka akan menjadi tertawaan bagi mereka yang sudah menerima wahyu umum tapi dihina oleh mereka hanya karena mereka menganggap diri sudah menerima wahyu khusus. Demikian pula ditelusuri sebelum Musa, maka Abraham adalah orang yang hidup di tengah-tengah salah satu civilization yang terpuncak di dalam sejarah manusia di seluruh muka bumi. Ur adalah kota yang paling berbijaksana, kota yang teknologi tertinggi, dan kota yang sudah dibuktikan mereka membuat metal, melatih, menguji, dan memurnikan emas. Tekniknya tidak kalah sama abad ke-20. Dan disitulah Tuhan memilih orang untuk menjadi pemimpin agama dan kebudayaan di dalam sejarah. Nah, Abraham pun mempunyai pengertian yang luar biasa. Karena dia di Ur mempunyai peranan seperti seorang raja kecil yang memiliki 318 prajurit di dalam keluarga sendiri. Di Msiuliong kalah. Mungkin itu rumahnya Soeharto dengan hansipnya yang keliling sekeliling rumahnya tidak lebih banyak daripada Abraham. Jadi waktu kita memikirkan orang-orang yang dicatat dalam kitab suci seperti Abraham, sebenarnya itu orang besar luar biasa. Dan diperkirakan rumah Abraham mempunyai kira-kira 60 kamar. Karena waktu itu orang yang besar, seperti skala dia, rumah besarnya kira-kira antara 40 sampai 80 kamar.
di British Museum yang saya sudah kunjungi beberapa kali, ada satu alat musik yang ditemukan di Ur. Dan itu memakai 8 tahun untuk menyusun kembali keping-kepingan yang kecil itu. Akhirnya membuktikan seninya, image, tekniknya membuat metal, dan cara membuat alat musik sudah begitu canggih sehingga sama sekali tidak kalah dengan orang-orang seperti Amati, seperti Stradivarius yang berada di Italia abad ke-18 permulaan. Nah, saudara-saudara, nah ini membuktikan Tuhan memanggil orang yang mempunyai pengertian kebudayaan bijaksana yang tinggi sekali. Dari perjanjian baru kita melihat setelah Kristus naik ke surga, dia tidak berhenti puas dengan ke-12 murid yang pernah dipanggil secara pribadi di Galilea. Dia harus kembali dari surga untuk memanggil seorang yang namanya Saul, akhirnya menjadi Paulus. Dan Saul adalah orang yang paling memiliki pengetahuan integratif di antara semua penegak fondasi, penulis kitab suci, perjanjian baru di antara para rasul. Saul atau Paulus adalah seorang yang dari kecil masuk ke dalam rumah sembahyang sinagoge, dan dia adalah orang yang mahir akan seluruh Taurat perjanjian lama dan dilatih ketat di bawah Profesor Gamaliel sebagai seorang Farisi yang paling ketat. Namun Paulus juga adalah orang yang mempelajari Stoicisme, Epicureanisme yang pada waktu itu sedang merajalela di dalam filsafat-filsafat hidup manusia yang menjadi perentang terbesar bagi penginjilan di dalam abad pertama sampai abad keempat. Dan di sini kita melihat Allah memanggil orang seperti ini untuk menangani penginjilan kepada dunia intelektual, kaum cendekiawan yang memang sulit ditangani oleh pemimpin rasul yang paling penting, yaitu Petrus. Karena pengertian Petrus tidak cukup. Pengetahuan daripada Yohanes, Petrus, Andreas dan sebagainya tidak bisa dibandingkan dengan Paulus. Apakah Yohanes mendapatkan rangsangan itu sehingga dia harus melayani di Efesus, mengakibatkan dia terjun diri ke dalam penyelidikan daripada banyak hal dari orang barat, misalnya pengertian logos dan sebagainya. Itu akan terbukti waktu kita ketemu Yohanes di surga. Tapi syaratnya satu, engkau harus diselamatkan dulu. Saya kan belum tahu saudara selamat atau tidak. Nah, saudara-saudara, nah di sini kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru memberikan contoh bahwa orang yang melayani Tuhan, mereka mempunyai pengertian wahyu umum yang sangat tuntas pengertiannya, sangat komplit dan sangat bersemangat mau mengerti. Nah, itu salah satu sebab saya tampil pada abad ini untuk mewakili orang semacam itu. Karena begitu banyak pendeta-pendeta, begitu banyak hamba Tuhan yang namanya adalah hamba Tuhan dan mereka kira sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi mereka selain mengetahui sedikit tentang kitab suci yang diberikan oleh pintu itu ditutup. Tidak bisa ditutup. Kenapa? Dipaksa dari bawah. Dan naikkan sedikit ditutup. Dan tidak bisa buka lagi. Ini tidak benar, anugerah Tuhan dibuang, ini open system yang salah. Langsung bisa, siapa bilang tidak bisa? Sudah, ini aja. Bilang bisa, semua 1, 2, 3. Saya seumur hidup paling tidak senang dengar tidak bisa, tidak mungkin. Nah, karena sifat saya tidak suka dengar tidak bisa, tidak mungkin. Akhirnya banyak hal dipisahkan dan dimungkinkan dalam pelayanan saya. Meskipun sulit sekali. Nah, ini filsafatnya. Filsafat timur. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang di dalam pelajaran ini dengan sendirinya beberapa bangsa yang paling penting di Asia mengenai filsafat itu adalah Tiongkok, India, dan Jepang. Asia Barat itu kita tidak akan masuk ke dalam filsafat, tapi masuk ke dalam agama. Karena di Tiongkok
dan di Jepang dan di India, orang-orang yang mengkristalisasikan pengertian meditasi dan agama dan semuanya, tidak ada yang berani mengatakan mereka langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi itu paling banyak dikatakan semacam pencerahan dan manusia mendapatkan pengertian, kesadaran. Jadi di sini masih ada unsur antroposentris yang berbeda. Maka benua yang membentuk dan menemukan agama ini adalah satu-satunya Asia. Dan Asia telah menghasilkan di timur beberapa isme yang penting, yaitu Konfusianisme. Kedua, Taoisme. Ketiga, Hinduisme dan Buddhisme di India. Dan di Jepang itu menjadi Zen Buddhisme. Shintoisme tidak dibicara banyak. Di barat lagi Zoroastrianisme juga tidak bicara banyak. Di barat lagi ada Judaisme, Christianity, and Islam. Selain ini, di seluruh dunia sudah tidak ada lagi sistem agama yang bernilai tinggi. Dan tidak ada juga sistem filsafat yang bersifat mengenai etika dan iman kepercayaan metafisika yang terlalu tinggi, kecuali Gerika yang sudah dipengaruhi oleh Ibrani. Sedangkan tempat yang menjadi kebudayaan penting selain ini ada Babilonia dan juga Mesir. Tapi mereka tidak meninggalkan sistem filsafat yang sangat berarti untuk menyaingi sistem filsafat-filsafat yang lain. Nah ini, The Aphorism of Confucius ini disusun oleh Dr. Lin Yutang, salah seorang yang paling dikenal di barat sebagai the greatest humorist of China. Ya, di dalam buku The Wisdom of China and India. Di dalam pelajaran saya 4 tahun yang lalu kepada MD program, ada seorang sudah menerjemahkan. Ya ini boleh difotokopi, saudara boleh membaca sendiri, banyak hal yang sangat indah sekali di dalam hal ini. Ya. Lalu hari ini kita memulai mengajar tentang Konfusianisme. Ya. Konfusianisme. Konfusianisme di sini coba perhatikan ya. Itu lebih bersifat pure philosophy. Karena kurang menekankan tentang relasi manusia dengan Allah, sistem ibadat, dan kepercayaan kepada dunia supranatural. Juga tidak memberikan pengajaran tentang sesudah mati kemana, atau kekuatan kuasa mistik. Itu tidak ada. Maka sistem Konfusianisme lebih bersifat pure philosophy. Dibanding dengan Taoisme yang lebih banyak bicara tentang metafisika, dan akibatnya adalah dirubah menjadi semacam tahayul 1000 tahun kemudian. Maka Taoisme bisa menjadi semacam sistem kepercayaan plus sistem filsafat. Sedangkan Hinduisme dan Buddhisme adalah langsung agama, meskipun di dalamnya mempunyai unsur filsafat.
Maka Konfusianisme mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dan sangat lama serta sangat luas dari kualitasnya, dari sejarahnya, dan dari wilayahnya. Konfusianisme menjadi pikiran pokok pada hampir dinasti-dinasti lebih 80% di dalam sejarah Tiongkok. Jadi tidak berarti semua raja menyetujui Konfusianisme. Di dalam dinasti Ming ada seorang raja Tiongkok yang menolak Konfusianisme, kaisar yang namanya Zheng De. Ya. Zheng De Wang 拒绝孔子的学说，接受回教。Jadi kaisar satu-satunya yang menolak Konfusianisme dan menerima Islam itu ada Zheng De. Itu sebab di dalam zaman Zheng De muncul banyak porselen yang pakai nas Al-Quran di dalamnya. Porselen bikinan Tiongkok, tetapi yang ditulis itu bahasa Arab dan naskah dari Al-Quran. Juga ada beberapa raja di dinasti Qing yang menerima Buddhisme mutlak dan Taoisme mutlak dan menolak Konfusianisme. Tapi semua ini merupakan yang sangat minoritas, sehingga pengaruh Konfusianisme itu menjadi paling besar di Tiongkok. Salah satu sebab untuk menyebarkan dengan demikian resmi dan begitu dalam pengaruhnya adalah sistem politiknya dianggap paling ortodoks oleh semua dinasti, kecuali beberapa kaisar yang tidak setuju. Jadi dinasti-dinasti kebanyakan menganggap ini merupakan sesuatu ortodoks political system yang harus dijunjung tinggi. Sehingga yang melawan Konfusianisme dianggap bidat. Dan ajaran-ajaran dari Taoisme dan sebagainya sebagai sesuatu sambilan ornamentasi atau option di dalam belajar. Coba Konfusianisme yang paling resmi melalui dukungan pemimpin-pemimpin politik yang percaya Konfusianisme adalah resmi menunjang berlangsungnya sejarah yang menjamin lestarinya kebudayaan. Maka dengan sendirinya selain mengaruhnya dalam menjadi luas, harus diajarkan kepada rakyat. Ya, Konfusianisme menjadi satu patokan standar kebenaran yang diharuskan diajarkan kepada seluruh rakyat. Ini pernah terjadi pada Kaisar William di Jerman yang memutuskan semua orang Jerman dan semua sekolah Jerman harus mengajar Hegelisme. Friedrich William Hegel, profesor dari Karl Marx, dan Hegelian itu klimaks daripada German idealism, dianggap adalah patokan ortodoks seperti Konghucu dianggap adalah ortodoks teacher of all time di Tiongkok. Demikian Kaisar William itu memaksa supaya harus mengajar itu Hegelianisme ke dalam semua sekolah di Jerman. Tapi sayangnya pengesahan Konghucu berlangsung 2400 tahun lebih. Dan pengesahan daripada Kaisar Jerman tidak sampai 30 tahun sudah dibatalkan. Jadi kalau mau dibandingkan pengaruh Hegel, Karl Marx, Immanuel Kant sama Konghucu, jauh sekali. Karena ini baru mau mulai, itu sudah 2000 tahun di situ. Jadi ini semua cucu-cucu buyutnya Barat ini. Ya. Namun berani kritik Konfusianisme itu termasuk Hegel luar biasa. Ada satu malam saya tidak bisa tidur sampai jam 3, saya baca makalah daripada sejarah filsafat 4 jilid yang ditulis oleh Hegel. Dan di dalamnya menemukan satu makalah khusus mengenai Cina. Oh, orang Tionghoa dipuji-puji akhirnya banting dari langit ke bumi oleh Hegel. Dia mengatakan, tidak usah banyak khawatir tentang orang Tionghoa.
Mereka pintar sekali sejak 3.000 tahun yang lalu, pintar seperti sekarang. Berarti tidak maju 3.000 tahun. Kurang ajar banget. Saya sambil baca, sambil jengkel, sambil setuju. Nah, itu namanya akademik. Ya, akademik itu sulit, tapi itu tidak bisa setuju karena akademik. Karena dia punya teori itu begitu kuat dan dia punya pembuktian begitu banyak. Tapi engkau tak setuju karena engkau rasa orang di timur kok begitu hina sama barat. Padahal waktu Konfusius sudah makan nasi, nenek moyang Jerman masih makan kodok, ada makan walang katung begitu ya. Tetapi akademik itu akademik. Oke, kita sekarang langsung masuk ke dalam sejarah hidup, riwayat hidup daripada Konfusius. Konfusius dilahirkan 551 tahun sebelum Kristus. tahun sebelum Kristus. Jadi dia lebih tua dari Maleaki, lebih tua dari Sakaria, ya. Dia lebih muda dari Yesaya, ya. Dia 500 tahun, 551 tahun dilahirkan di provinsi Shantung yang namanya Chi'i, di satu tempat di sini. Nah, ini provinsinya. Provinsi Shantung adalah provinsi yang dekat laut dalam namanya Pohai, laut luar namanya Dongjingwan atau Taipingyang. Nah, di sini mempunyai tanah yang cukup subur dan kalau menghasilkan pear itu gede-gede. Kalau menghasilkan apel besar-besar, sehingga waktu zaman kira-kira tahun 1935 sampai 1940 orang Jepang mengajar kepada anak-anaknya, bagus tak pear ini, ingin makan tak? Oh bagus, apel bagus tak? Bagus, kalau bagus bersedia perang untuk merebut Shantung. Jadi waktu peperangan dunia itu orang Jepang merebut Shantung, perang ke Tiongkok, justru karena dari kecil dididik supaya bisa makan itu buah dari Shantung. Nah, ini provinsi di mana Konfusius dilahirkan. Konfusius ya dilahirkan di dalam satu kota kecil sekali. Saya kira terpaksa ibunya itu harus ikut suaminya, karena suami itu dominan di dalam sejarah manusia. Tapi kalau ibunya lebih pintar, suaminya lebih bodoh, itu mengikut suami yang goblok itu sudah setengah goblok. Lalu kalau suaminya mati, itu kesempatan untuk merdeka, betul kan? Maka waktu Konfusius umur 3, bapaknya mati. Langsung istrinya, yaitu mamanya Konfusius, pindah dari kota kecil ke Chifu, satu kota yang agak besar. Nah, ini satu pemilihan yang tepat sekali. Sehingga sejarah kalau mengatakan Konfusius orang apa? Jawabnya orang Chifu. Tidak lagi mengatakan dia orang dari Chi'i. Saudara-saudara, Chifu itu adalah kota yang sangat besar, dan di dalam kota itu mempunyai banyak kelenteng-kelenteng, tempat ibadah dan tempat sekolah dan tempat agama, ritual yang besar sekali. Kedua, mamanya Konfusius mempunyai seorang ayah yang pintar dan pengetahuannya luar biasa mendalamnya. Jadi dia adalah seorang anak perempuan yang dibesarkan di dalam keluarga yang berpengetahuan, very learned family. Dan father itu seorang genius, pengetahuan tinggi sekali. Itu sebabnya dia mementingkan anaknya bagaimana harus mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang sangat tinggi. Nah, saudara-saudara, sedikit saya menceritakan tentang Mencius. Di dalam sejarah Tiongkok itu dua orang suci. Orang suci nomor satu yang terbesar itu Confucius. Orang suci kedua terbesar itu Mencius. Orang dua ini menegakkan pengertian antropologi di dalam filsafat dan bagaimana manusia harus berjuang menjadi manusia gentleman. Ini dua sumbangsihnya paling besar. Mencius mempunyai seorang ibu juga bijaksana luar biasa. Makanya orang mengatakan di belakang orang yang penting selalu ada perempuan yang bijak. Entah istrinya kah, entah mamanya kah, atau entah AI-nya kah, atau neneknya kah,
pokoknya ada seorang perempuan yang bijak mendukung dia. Maka yang belum nikah, jangan cari perempuan ayu, tapi cari yang ayu luar dalam, bijak luar dalam. Ya. Kalau engkau mempunyai ibu yang bodoh, ya sudah nasib. Ya. Tetapi janganlah membiarkan anakmu mempunyai ibu yang bodoh. Begitu. Ya. Karena di belakang orang yang penting ada seorang perempuan yang bijak. Itu sangat benar. Mencius tinggal di satu tempat di mana rumahnya disekitari oleh kuburan. Karena pinggir kuburan. Mencius, ini bukan Kongfucu ya. Akhirnya dia melihat anaknya itu saben hari main-main sama anak yang lain, mengkuburkan orang mati. Dia pikir-pikir, ini besok anakku jadi apa ini ya? Kawan sekolahnya suruh tidur, lalu terus ditanam di pinggir tanah. Saben hari mainan itu. Karena di rumah itu mereka melihat itu adalah saben hari orang kuburkan orang mati. Jadi ini orang pikir besok saya juga bisa begini. Dia akhirnya memutuskan pindah rumah, jual murah-murah, ganti tempat yang lain. Akhirnya dapat satu tempat dekat pasar. Sudah dekat pasar, orang beli barang, jual barang, beli barang. Lama-lama dia menemukan anaknya sering bawa bantal, diikat dengan tali, lalu ambil pisau, belajar potong babi. Ya. Bantal rumah diikat, pisau dikeluarkan, ayo kepala di sini apa? Dia bilang, anak gua jadi apa ini? Akhirnya memikir lagi bagaimanapun cari uang. Rumahnya dijual lagi, pindah satu tempat lagi di pinggir sekolah. Setelah pindah di pinggir sekolah, akhirnya anak itu tidak lama kemudian terus baca buku, saben hari baca buku, mengikuti orang-orang sekolah, guru bagaimana ngajar, munika belajar. Dia mengatakan, saya tetap di sini sampai mati dah. Anak saya kalau suka baca buku, ada hari teman bagi dia. Ini menjadi satu legenda yang penting di dalam sejarah Tionghoa, disebut sebagai Mengmu Sanshen. Ikut saya. Dia udah ngerti bahasa Tionghoa, ruginya berapa banyak udah tahu. Meng itu Mencius, Mu mother. The mother of Mencius decide to move, to shift his home for 3 times. Pindah 3 kali rumah. Ini sudah menjadi satu akar. Jadi lokasi yang penting menentukan semangat belajar bagaimana. Pak Yung waktu pindah rumah, saya tanya, "Yuk, pikirkan sekolahnya di mana dulu?" Iya. Jadi dia cari anaknya akan sekolah dekat tidak. Itu menjadi satu unsur ya untuk menentukan pemindahan. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu legenda di Tiongkok. Demikianlah, ini ibu daripada Confucius juga pindah waktu papanya Kongfucu meninggal dunia. Itu waktu Kongfucu umur 3. Nah, ada satu cerita mengatakan di dekat tempat Chi'i itu ada satu gunung yang kecil, di mana itu si ibu dari Kongfucu berdoa menghadapi gunung itu, minta anak. Akhirnya dia dapat anak. Maka begitu anaknya itu lahir, dikasih nama Chiu, Kongqiu. Jadi Confucius itu namanya Kongqiu. Chiu itu apa? Chiu itu gunung kecil. Jadi dia berdoa kepada gunung kecil itu. Gunung kecil namanya Nisan. Bukan Datsun, Nissan. Nissan Patrol, bukan Nissan itu ya. Nisan, satu gunung namanya Nisan. Nah, gunung itu Chiu, jadi Kongqiu. Lalu dia kemungkinan anak kedua. Maka dikasih Hao, yaitu julukan Zhongni. Zhong berarti kedua. Ni dapatnya melalui gunung Ni. Itu. Jadi Kongfucu mempunyai 3 nama. Pertama, Master Kong, Confucius. Kedua, Kongqiu. Ketiga, Kongzhongni. Ini adalah nama daripada Kongfucu. Nah, orang Tionghoa biasanya mempunyai nama 3. Ya. Sesudah itu kalau dia besar, dia pilih lagi satu. Mempunyai nama 4. Ya. Bukan berarti Sudarmono. Sudarmo itu 4 silabel. Indah.
Ini Soeharto, Slamet, lalu Topik gitu ya, kira-kira begitu. Dan yang satu itu nama kecil, satu nama julukan, yang satu lagi kalau dia pilih itu nama sastra dia. Jadi dia pilih untuk menyamarkan diri lalu kirim. Nah, abad ke-19 ada seorang bernama Si Sengmu, Mr. Si. Orang ini adalah ahli di dalam sastra, hebat luar biasa. Dia kalau ujian sistem Konfusianisme itu diterapkan 2400 tahun. Sampai sekarang Taiwan masih sisa-sisanya masih ada. Komunisme merusakkan dan akhirnya menyesal. Itu sistemnya itu adalah mendapatkan orang paling pintar dari seluruh negara, tidak pandang bulu dia kaya atau miskin. Nah ini paling alkitabiah. Itu dimulai dari Confucius. Dia mengatakan "有教无类", in education no discrimination. 有教无类. Nah itu mempengaruhi sejarah Tiongkok luar biasa. Nah orang ini di dalam abad ke-19 dia sudah diuji sampai provinsi, sampai mendapatkan gelar tinggi sekali. Ini ujian itu minta ampun, tidak ada ampunnya. Begitu ketat dan yang dikucilkan itu digugurkan luar biasa banyak. Betul-betul hebat, baru sampai provinsi. Provinsi, ibu kota provinsi kalau mendapat itu bisa mempunyai kemungkinan jadi gubernur. Kalau lebih baik lagi dikirim lagi ke Beijing. Itu uji seluruh negara. Ujian tertinggi lagi. Itu mungkin menjadi Perdana Menteri. Seperti ini. Nah orang ini sudah sampai ujian di provinsi nomor 1. Tapi orang ini mempunyai satu kesulitan. Mengidap yaitu opium candu. Dan dia hidup tidak karu-karuan. Dan orang ini satu hari dia di kota. Kota itu mengatakan barang siapa bisa menulis makalah untuk menyadarkan bangsa Tionghoa supaya tidak lagi masuk di dalam kebiasaan candu, maka kalau makalahnya begitu baik akan dapat berapa banyak hadiah. Kedua, berapa banyak hadiah. Ketiga, berapa hadiah. Keempat, berapa hadiah. Umpama ya, pertama 10 juta, kedua 5 juta, ketiga nomor 3 2 juta, keempat 1 juta. Wah, dia seorang pecandu yang otak dan pikirannya luar biasa. Dia pikir ini kesempatan saya dapat duit. Lalu dia langsung tulis candu tak baik, bikin bangsa lemah, bikin kita tak bisa perang, kurang sehat dan sebagainya. Kalau bangsa terus minum candu, waduh, akhirnya dia pakai 4 nama, bikin 4 bangkala. Waktu dibongkar nomor 1 sampai nomor 4 semua dia. Dia seorang bondol, namanya memang ya, seperti Kongfucu ini, Kongqiu, Kongzhong ni, Kongzi, 4 nama dia. Akhirnya dengan suratnya keluar 4 nama dan berhadiah semua. Begitu bondong uang banyak, hal pertama adalah beli candu. Ini boleh dipakai di dalam penginjilan atau khotbahmu, membuktikan kalau itu pengetahuan itu tidak berarti dosa bisa dihilangkan. Sama seperti orang lulus teologi tetap bisa korupsi, sama saja. Mungkin kamu hati-hati. Teruskan. Nah Kongfucu ini sesudah umur 3 dipindahkan ke Chifu. Dan di situ ada satu tempat ibadah yang namanya Zhou Gong Miao. Nah, Zhou Gong Miao, Zhou Gong merupakan salah satu orang yang paling dihargai di dalam sejarah. Ini namanya kuil Zhou Gong, sebagai Confucius Temple. Itu the Temple of King Zhou, begitu ya. Nah, di situ ritualnya paling rapi dan tata keramanya, cara liturginya semua bersistem paling baik. Lalu Kongfucu dari kecil terus melihat, lalu dia mempelajari. Nah saudara-saudara, sekarang saya harus memberikan sedikit pengertian latar belakang dari zaman Kongfucu. Sebelum Kongfucu, itu boleh dikatakan sejarah pernah mengalami 2 masa yang paling penting. Pertama ada masa keemasan keadilan di legenda kuno yang disebut Tang Yao Lu Shun, dua dinasti. Tang Yao, wah ini namanya persis saya, jadi saya senang juga. Ini dianggap adalah raja yang paling berbijak sepanjang sejarah. Dia adalah orang yang begitu adil, begitu suci, begitu ramah, begitu tinggi pengetahuan, dan begitu bijaksana melakukan sesuatu, begitu berani, dan begitu sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus untuk mencintai negara. Maka Yao ini sudah menjadi sesuatu orang yang
disembah, sujud di dalam sejarah, menjadi contoh segala zaman. Nah, pada waktu dia tua, dia mau mundur. Seperti Soeharto mau mundur, kalau umpama. Lalu mesti siapa yang meneruskan? Dia keliling Tiongkok mencari yang jujur, yang setia, yang sungguh-sungguh, yang pintar. Dan dia tidak pilih anak sendiri. Nah, ini yang bikin orang Tionghoa ingat dia seumur hidupnya. Yao. Akhirnya dia mendapatkan seorang bernama Sun. Sun begitu jujur, begitu setia, begitu suci, begitu bersih, begitu berani, begitu penuh dengan cinta kasih, begitu gentleman, dan begitu berbijaksana melakukan segala policy of politik. Maka Yao mengatakan, "You keluar, you meneruskan kerajaanku, duduk di atas takhta. Anak saya semua tidak boleh naik." Wah, rakyat begitu menemukan raja yang sebelum mundur mempunyai bijaksana seperti itu. Mereka selalu luar biasa. Dan akibatnya adalah Sun memerintah Tiongkok dengan keadilan dan kemakmuran yang luar biasa. Dan Sun dipengaruhi oleh Yao. Sehingga setelah Yao mati, Sun meneruskan dengan niat mau melestarikan segala kebajikan dan kebijakan dari Yao. Waktu dia mati, dia ingat Yao pernah mencari orang paling pintar. Dia juga cari. Lalu dia cari. Waktu dia cari itu, dia menemukan seorang yang luar biasa pintarnya. Dan dia teruskan kepada dia. Tapi ini kali, orang yang dicari betul-betul pintar. Tapi waktu orang itu mati, tidak mau teruskan lagi kepada orang lain. Kepada anaknya, mulai rusak. Ya, itu tahu ya. Kalau kerajaan mempunyai seorang pemimpin yang mengistimewakan hak anaknya, itu kerajaan mulai rusak. Ya, ini dari dulu sudah ada, bukan sekarang. Jadi ini dalil-dalil yang ditetapkan di dalam General Revelation. Ya, saya kira pemimpin-pemimpin presiden-presiden di Asia ini belum ikut kuliah saya sih. Jadi kadang-kadang kurang pinter dia. Nah, saudara-saudara, Sun melihat Huanghe, ini ada satu sungai ke-6 terbesar di dunia. Ke-7 dan ke-8. Yang ke-4 terbesar di dunia di sini. Ini namanya Changjiang, Long River. Dan Changjiang sama Huanghe keluarnya sama satu tempat. Dan akhirnya dia ke Tiongkok Utara. Ini namanya Yellow River. Changjiang keluarnya di Shanghai. Melewati kira-kira 9 provinsi. Nah, Shantung berada di tempat Yellow River. Sehingga Kongfucu dilahirkan di satu tempat di mana selalu ada bencana banjir yang tak habis-habis. Kalau banjir besar kalau datang kira-kira 5 tahun satu kali banjir kecil, 10 tahun satu banjir besar, 50 tahun satu kali pengalihan arah dari para sungai. Wah, itu Huanghe yang disebut Yellow River karena begitu mati, begitu banyak clay, yaitu lempung-lempung, sehingga kadarnya air itu kira-kira sampai 25% itu tanah. Karena begitu kuning tapi air begitu besar, sehingga akibatnya adalah kalau itu sudah timbun terlalu banyak, 15-20 tahun kemudian banjir besar itu ratusan juta itu hektar tanah semua dilanda. Semua mulai lagi dari nol, rumah hancur. Jadi orang sekitar Huanghe ini selalu mengalami kesulitan. Tetapi di situ ada the cradle of Chinese civilization. Karena manusia terus berperang dengan alam. Akhirnya pakai pikiran, menemukan alat-alat, lalu niat perjuangan, lalu teknologi maju. Justru karena ada tantangan. Orang yang hidup di tengah-tengah kelancaran, keenakan, selalu tidak pakai pikiran. Nah, Chinese culture dirangsang challenge by the disasters, by the floods daripada Huanghe ini. Nah, seorang bernama Xia Xian disuruh oleh Sun ya, untuk membereskan banjir. Sun itu punya pikiran, tidak apa-apa. Kalau air sudah naik, kita bikin tanggul lebih tinggi. Dia naik lagi, kita bikin lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah cara satu-satunya, tidak mau berubah dia. Ya, akhirnya, karena makin lama makin tinggi, tanggul yang tadinya kecil dipertinggikan, berarti makin lama makin tidak kuat. Mengerti nggak? Kuat. Mengerti nggak?
proporsinya adalah ini tanggulnya, ini airnya. Waktu air tinggi sampai sini, ini tanggulnya, ini airnya. Makin lama makin tidak kuat kan? Akhirnya jebol. Waktu jebol, daya perusak itu 3-4 kali lebih besar dari banjir biasanya. Akhirnya pemerintah mengusir orang yang diberikan mandat, yaitu Menteri Banjir. Nah, ini menteri yang urusan banjir, bukan Menteri Tenaga Kerja ya. Ini Menteri Pembasmian Banjir, dipenggal kepalanya. Pemerintah itu waktu itu mesti jalan dengan tegas, yang salah, yang tidak jujur, mati. Dengan demikian rakyat baru tahu apa itu hukum, legislatifnya, pelaksanaan bagaimana. Tetapi sesudah itu terus disuruhkan anaknya, Syai, yang harus membasmi banjir. Syai pikir, bapak saya sudah salah, sudah mati, sekarang saya bagaimana? Dia memikirkan alam semesta dan dia punya adat, dia punya dalilnya. Dia menemukan air itu lembut, tapi tidak boleh dipaksa. Air lembut harus disalurkan, bukan dibentuk. Maka dia punya pikiran mulai berlainan. Caranya adalah buka sebanyak got untuk menyalurkan air yang kelebihan. Bikin seluruh got itu ya jalannya lancar, sedalam mungkin, sebesar mungkin. Dan cabang-cabang output daripada sungai itu menuju kepada laut itu dibesarkan semua. Untuk membereskan itu dia habis waktu 13 tahun baru selesai. Selama 13 tahun itu dia pernah mempunyai kesempatan 4 kali kembali ke desanya sendiri. Tapi karena urusan rakyat lebih penting dari pribadi, tidak mampir rumah. Bayangkan. Ya. 4 kali di dalam 13 tahun ada kesempatan mampir rumah, tapi tidak ada waktu. Saya mengajar di Washington DC 1 bulan, 4 minggu, kira-kira 28 hari. Saya kepingin lihat anak saya satu di Minnesota, saya di Grand Rapids. Tidak ada waktu. Saya tidak mungkin mampir. Dan saya mengerti itu. Karena pekerjaan Tuhan lebih penting dari keluarga. Sudah sampai Amerika tidak bisa mampir melihat anak sendiri. Dia juga tidak masuk melewati rumahnya, dekat rumahnya. Tidak bisa melihat istrinya. Tidak bisa melihat anak karena tugas belum selesai. Sampai seluruh banjir sudah selesai. Baru dia ketemu dengan istri dan anak. Dan orang ini akhirnya dipanggil oleh Sun untuk menjadi penerusnya. Sun mengatakan anaknya, lu kurang pinter, tak usah menjadi presiden. Lu cuma taunya cengketok. Taunya cengke, jualnya dolar. Kenapa jual dolar? Karena sudah tahu naik sampai 11.000 baru jual 6.000. Kelihatan orang baik. Belinya berapa tidak kasih tahu, jualnya 50.000 semua tahu. Nggak bisa. Kayak gini nggak bisa jadi. Jadi I yang dipanggil. Nah saudara-saudara, setelah I dipanggil dan sampai pada zaman I, mulai dia mengatakan setelah saya mati, anak yang teruskan. Nah itu perubahan sistem politik pertama yang merusak sistem kemuliaan yang paling kuno. Nah ini zaman pertama. Yao Sun I. Ini zamannya 3 dinasti ini, 3 kaisar ini. Seluruh Tiongkok damai dan luar biasa, makmur dan sejahtera adanya. Setelah I masuk ke dalam anaknya, dapat anak yang jahat sekali. Yang dengar saya naik pangkat, yang tidak dengar penggal kepala. Jadi keturunan I itu begitu jahat. Akibatnya Tiongkok mulai kacau. Kalau raja berani sembarangan, kita bukan raja, lebih berani sembarangan. Karena kita tidak tanggung jawab kok. Akibatnya Konfusius mulai memikirkan sistem politik yang baik itu apakah? Mulai dari rangsangan-rangsangan seperti ini. Periode kedua adalah setelah ada sistem heritage daripada keluarga, maka itu tetap memerlukan sesuatu sistem hukum yang mengikat seluruh berjalannya mekanisme masyarakat. Jadi zaman Konfusius itu sistem kedua itu mengalami 6 raja yang penting. 6 raja yang penting itu 6 dinasti lagi itu juga agak baik. Tetapi pada zaman raja yang ke-6 sudah mati, disitulah zamannya Konfusianisme.
Zaman Konfusianisme seluruh Tiongkok sudah kacau balau. Dolar sudah naik luar biasa. Ya, orang sudah rebutan super mie, ayam dan sebagainya. Dan itu semua pasar swalayan sudah antri 5 jam baru bisa bayar. Zaman itu Konfusius mulai mikir, gimana negara ini? Jadi pada waktu zaman sudah kacau, masyarakat sudah kecewa. Disitulah banyak kesempatan untuk orang pintar memikirkan bagaimana menolong negara. Itu kesempatannya. Jadi selalu ada baiknya ya. Saya sih sendiri merasa satu kesadaran besar dari Tuhan untuk mendidik negara Indonesia. Kemarin di kebaktian momentum saya mengatakan, inilah waktunya Tuhan mengarahkan pemuda-pemudi Indonesia. Tidak mengidamkan menjadi bankir, menjadi orang di kantor besar dengan gaji yang besar, karena that kind of dream is over. Harus memikirkan nilai lebih tinggi. Maka kita mendoakan dalam 2-3 tahun ini kesulitan Indonesia menghasilkan banyak hamba Tuhan. Itu yang saya serukan di dalam doa momentum. Yang bagi saya doa momentum ada kebaktian yang mulia luar biasa, karena langsung memegang jantung detukan dari Tuhan Allah untuk meminta kepada kerajaan dan kebenaran Tuhan Allah. Oke? Nah, saya akan ceritakan satu lagi mengenai Kongfucu dirangsang oleh seorang raja yang mati pada waktu dia umur kira-kira 30-an. Jadi waktu Kongfucu umur 20-an, 20 lebih, 30-an, 28 atau 30. Ini ada dua macam. Ada seorang di negara Zheng, Zhengguo, ya. Negara Zheng. Ini ya di sini Lu, tempatnya Kongfucu, sini Qi, Zheng, Yan, Zhao itu namanya warring states. Khotbah kemarin pagi saya menyebut istilah itu, warring state. Dan di situ ada orang pintar yang tidak bisa apa-apa, tulis makalah kecil. Termasuk kemarin pagi saya kutip satu cerita daripada warring state. Masih ingat? Saya cerita apa kemarin? Hah? Ingat gak? Kemarin ada ikut kebaktian siapa? Coba lihat. Kemarin ke pagi ikut kebaktian saya, cuma satu tok. Yuk kalau tidak bayar, tidak mau dengar khotbah saya. Padahal itu tidak bayar, ini bayar. Tidak kalah pentingnya itu sama ini. Oke, jadi saya tidak cerita karena banyak yang tidak tahu. Kita teruskan. Ya, ini Zhengguo ada satu orang raja, dia mati. Namanya apa? Namanya Zichan. Zichan ini dia telah memimpin 20 tahun negara ini. Negara kecil dijepit di tengah dua negara besar, seperti Singapura di tengah Malaysia sama Indonesia. Dan dia harus mengimbangi secara bijaksana diplomatis sehingga tidak ditelan oleh dua raksasa, juga bisa mengimbangi kuasa mereka dan bisa membuat kedua itu berdamai. Kalau perlu memakai kesulitan paradoks antara kedua itu untuk mengamankan diri. Jadi negara kecil di tengah-tengah bangsa besar yang bermusuhan itu memerlukan bijaksana luar biasa. Seperti beberapa tempat di dunia. Pertama, Israel dikepung oleh daerah negara Islam. Kedua, Singapura dikepung oleh orang-orang Islam juga. Dan juga seperti Taiwan yang menghadapi raksasa RRT. Nah, perlu Zichan adalah seorang luar biasa pintarnya. Dan dia mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, yaitu dia pengetahuan seluas mungkin. Kedua, sangat hafal akan semua musik. Karena kemahiran pengertian musik mengakibatkan dia bisa mengimbangi akan ketegangan, kesibukan, dan keharmonisan jiwa. Nah, ini penting sekali. Martin Luther mengatakan pendeta yang tidak mengerti musik rugi besar. Semua 1, 2, 3. Tidak mau ngomong rugi lebih besar. Sekali lagi 1, 2, 3. Pendeta yang tidak mengerti musik rugi besar. Bedanya Daud sama Esau adalah Esau tidak mengerti musik, dirasuk setan. Daud mengerti musik, bisa mengusir setan. Kini aja tidak mengerti bagaimana saudara. Masih ingat Saul sama Daud, Esau. Saul sama Daud ya. Jadi musik itu penting sekali. Teruskan. Dan dia paling mahir untuk membentuk organisasi. Dan lebih lagi,
bisa memakai orang yang pintar-pintar. Nah, di dalam hal ini Soeharto sih lumayan ya. Bisa memakai orang yang pintar-pintar. Sehingga 4 hal ini, pengetahuan luas dan mengerti musik, pintar organisasi, dan bisa rela memakai orang pintar, mengakibatkan dia itu sangat sukses di dalam politik dan penguasaannya. Dan orang ini dia selalu menyelidiki situasi negara-negara semua. Sesuai itu bawa pulang data-data, diselidiki oleh satu kelompok tim pemikir. Sesuai itu utus satu orang yang paling pintar di dalam pemikir itu untuk melaksanakan eksperimentasinya. Sudah mengeksperimentasi itu, akhirnya minta lagi seorang untuk mengambil keputusan menjadi satu polisi diplomatis, lalu pergi berbicara dengan negara. Jadi tidak pernah dia gagal. Nah, orang ini ya, karena dia mempunyai sifat yang luar biasa di kepemimpinan, maka banyak rakyat pertama benci sama dia. Tapi waktu dia mati, itu semua ingat sama dia. Nah, waktu dia meninggal dunia, Konghucu itu dengar Zichan meninggal dunia, maka rakyatnya semua nangis. Konghucu dengar, Konghucu ikut nangis. Nah, pada waktu itu, karena mereka mengingat dia, maka waktu dia hidup ada satu syair sajak. Waktu dia mati, timbul lagi satu syair sajak. Nah, saudara mendengar 2 sajak ini bagaimana perbedaan, mengetahui Konghucu bagaimana dipengaruhi. Mengatakan, Ti Chang Jie Jian, Ti Chang Jie Jian, Ren Ye Hao Yi Fu Ye Bu Neng Chuan. Hemat, 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 hemat. Sabenari gembar-gembor hemat, sampai ada baju baik pun tidak berani pakai, takut dicela seluruh kampung. Begitu ya. Lu dah hemat ya, boros ya, wah dimarahin. Jadi Jian, Nian Hao Yi Fu Ye Bu Gan Chuan. Nah, 整顿军事，整顿军事，人要种地也没有法子干。Sabenari kuatkan militer. Akhirnya mau bekerja baik-baik pun tidak ada waktu karena uangnya disita untuk militer dan sebagainya. Nah, tetapi pemimpin ini ada pemimpin yang bijak. Karena apa? Dia tidak memboros uang di dalam foya-foya sehari-hari yang tidak berguna, tidak produktif, tidak defensif, dan tidak menguatkan negara. Jadi uang negara itu dikontrol dengan baik-baik, semua baik-baik, hemat, tapi uang dikontrol untuk mengkuatkan seluruh negara. Nah, mereka waktu itu cuma tahunya saya diganggu, saya narik kebebasan, saya tidak berani beli baju bagus, saya punya waktu kesita dan sebagainya, semua militer. Negara-negara kita sendiri susah. Ini tadi Ina baru bawa satu makalah dari Wall Street Journal ya, yang mengatakan apa yang mengakibatkan Indonesia ini sekarang begitu susah rupiahnya. Salah satu adalah foreign debtor, yaitu orang-orang besar-besar yang pinjam uang terlalu banyak, akhirnya bayarnya tidak cukup, sita dolar naik terus tidak habis-habis, jadi rupiah merosot. Saya kira itu ada benarnya. Karena apa? Karena yang dipinjam itu adalah untuk menghasilkan uang lebih banyak. Tapi yang saya nilai beberapa bulan yang lalu, semua pinjam uang itu untuk bangun rumah, khususnya bangun rumah yang tidak perlu. Misalnya resort itu villa-villa buat apa itu? Orang ada di rumah sini satu, mesti situ satu lagi, apartemen satu lagi. Itu pemborosan. Lalu beli mobil semahal-mahal mungkin. Itu buat apa? Tapi yang produktif tidak kerja. Itu akhirnya bangkrut pasti itu. Jadi kalau rakyat terlalu enak, negara kira-kira menjadi miskin. Kalau negara mau kuat, rakyat mesti disuruh hemat. Ini ada dalilnya. Zaman Konghucu. Waktu dia itu mati, mereka nangis. Nangis iho, sudah 3 tahun. Mereka mulai bikin satu sajak, tulisan begini: 我们的子女是资产教育的，我们的田地是资产开辟的，资产可别死，死了谁继续？ Ya. Anak-anak kita dididik zamannya资产, tanah-tanah kita dibuka ladang zamannya资产, jangan mati. Kalau kau mati, siapa meneruskan? Mereka nangis dengan sajak ini. Nah, Konghucu ikut nangis dan dia dipengaruhi oleh itu. Maka dia mengambil keputusan, masyarakat mau damai, masyarakat mau tentram, negara mau kuat, harus mempunyai dalil-dalil untuk mengaturnya. Dan ini mempengaruhi dia. Nah, dia mempunyai pikiran lagi karena Zichan seorang yang sangat realistis dan tidak banyak bersandar kepada supranatural. Nah, ini sangat mempengaruhi Konghucu. Karena waktu itu banjir besar datang. Orang mengatakan berdoalah kepada Dewa Naga.
Dewa naga Hai Longshen atau Hai Longwang, ya, yaitu itu laut itu anak naga besar menjadi dewanya. Waktu dia ngamuk terus berenang terlalu keras, airnya meluap, jadi ini menjadi banjir besar. Kalau di Jawa mengatakan ada apa? Nyai Lolo apa? Lolo Kidul, ya. Itu di selatan, ya. Jadi kalau dia ngamuk, dia memakan orang, terus Mary meninggal, begitu, ya. Itu karena ada Nyai Lolo Kidul, begitu. Jadi berdoalah, rakyat mengatakan, mari kita minta ampun kepada naga, itu dewa naga. Sultan mengatakan, tidak, saya tidak minta doa sama naga. Naga juga tidak usah minta doa sama saya. Naga itu naga, saya itu saya. Mari kita bekerja, bikin tanggul, bikin got, bukan doa sama naga. Jadi dia tidak banyak memekaitkan dunia ini dengan dunia supranatural. Itu dia adalah orang yang realistis dan sungguh-sungguh bekerja. Demikian satu kali banjir besar, orang mengatakan, mari kita sekarang minta doa kepada surga. Dia mengatakan, surga itu jauh, bumi ini dekat. Mari kita cepat-cepat kerja, bukan buang waktu ke surga saja. Jadi ini caranya dia. Nah, kalimat-kalimat sama mempengaruhi Konfusius, sehingga Konfusianisme dianggap kurang bermetafisik atau kurang bersupranatural, kurang membicarakan mistik, dan kurang berbicarakan tentang the eternity. Ini ada pengaruh dari dia. Kita teruskan. Maka waktu Konfusius itu dikirim ke dipindah kepada kota Chifu itu, maka dia begitu rajin melihat apa yang terjadi pada ritual-ritual, tata kerama, semua liturgi, di dalam semua ibadah dan semua cara berjabatnya orang-orang di dalam kota itu. Akhirnya dia dikirim kepada seorang guru yang paling pintar di kota itu untuk belajar privat. Akibatnya adalah karena dia begitu rajin, begitu ingin tahu, begitu suka tanya, dan begitu tekun belajar ulang, dan begitu mengamati semua pengertian-pengertian yang baru. Di dalam 3 tahun, semua pengetahuan di kota itu dia tahu semua. Dan mamanya bilang, kalau gini tidak ada yang udah bisa mengajar dia lagi. Sudah habis. Kirim dia kepada papanya, yaitu tadi saya mengatakan kakek dia daripada mama. Kakek itu pengetahuan luar biasa, maka dia dibawa kakeknya. Dia adalah orang yang satu kali baca tidak lupa. Itu namanya photographic memory, ya. Photographic memory, baca lalu tidak lupa. Nah, saya dari kecil ingin belajar seperti itu. Kalau saya lihat satu bangunannya, orang lain ngomong-ngomong, biar ngomong, saya diam. Pulang saya sudah gambar seluruh bangunan itu, atasnya, bawahnya, tiang berapa, semua sudah masuk. Itu namanya membuat peta, ya. Membiasakan diri mengetahui apa, ciri khasnya apa beda sedikitnya apa, sehingga itu sifatnya mengetahui. Konfusius orang begini. Jadi seorang yang rajin mengamat adalah seorang yang terus meresap. Di mana saja engkau berada, jadilah dirimu spot, ya. Lalu spot jangan di tempat kering, selalu dekat tempat yang ada air, supaya meresap air dari orang lain. Ngerti? Jadi selama ada orang penting di pinggirmu, engkau berani belajar, mengamati, lalu menganalisa apa yang dikerjakan oleh dia. Kecil-kecil, jangan sombong. Yang disebut rendah hati bagi Konfusius adalah orang belajar gak habis-habis, mengamati tidak berhenti-berhenti, terus mau menerima sesuatu yang baru. Itu namanya rendah hati. Rendah hati bukan hehehe, lu baik ya, selamat pagi. Itu belum tentu rendah hati, mungkin sifat budak, ya. Jadi rendah hati di dalam pengertian itu terus menerus menerima. Oke, kita teruskan. Maka setelah dikirim kepada kakeknya sendiri, tidak lama kemudian dia mengambil keputusan pada waktu umur 15. Saya seumur hidup niat belajar, dah henti-henti. Jadi Konfusius mengatakan, shou er zi yi xue. Ini bahasa aslinya. Saya umur 15, maka mengambil ketetapan berniat untuk belajar. Nah, kalau anak saya sampai umur 15 masih diterus mesti belajar, jangan malas. Saya berhentikan dia. SMP selesai, tak usah sekolah. Semua anak saya sampai umur 12 saya melihat sudah bisa mempunyai niat belajar sendiri belum? Kalau enggak, saya tunggu 2 tahun lagi. Sampai 14
masih bisa lepas. Kalau enggak, saya suruh dia berhenti, tak usah sekolah lagi. Ya, ini harus ketat. Jadi saya melihat anak saya umur 11, yang pertama sudah belajar sendiri. Anak kedua juga kira-kira 12 sudah belajar. Anak yang ketiga ini mungkin 13, baru sekarang sudah tidak usah diatur, tidak usah dipaksa, dia sudah bisa belajar sendiri. Anak yang keempat baru umur 13. Nah ini masih saya tunggu 1 tahun lagi. Ya. Saya sudah bicara janji sama anak saya, kalau kamu tidak bisa belajar, ya sudah, saya uang untuk orang lain. Kamu jadi orang bodoh. Kalau kamu belajarnya baik, baru ke universitas. Belajar betul-betul baik, baru ke luar negeri. Kalau belajar tidak bagus, kembali. Nah, sampai David sekarang ambil 3 major, karena dia mau belajar lebih banyak. Itu adalah satu titik tolak daripada kesuksesan seumur hidup. Berniat mau belajar. Ya. Kalau menurut filsafatnya Konghucu, maka banyak orang yang belajar untuk orang lain. Saya paling tidak setuju. Belajar untuk menyempurnakan dirimu. Itu baru motivasi benar. Saya belajar karena papa suruh ya saya belajar. Mama suruh saya belajar. Kemarin dulu saya masuk kamar anak saya yang keempat itu, saya suruh dia main viol, saya dengar sendiri. Sampai 10 kali. Karena saya mengatakan, sudah main viol? Sudah. Itu baru 10 menit yang lalu, engkau katanya mau viol, sekarang sudah. Coba main. Berarti dia masih mempunyai pikiran, disuruh ya saya main. Karena saya harus main sampai hari berapa lama, berapa kali. Nah benar. You mesti main sampai you sendiri, tidak puas sendiri. Terus main sampai menjadi baik. Maka setelah saya mengawasi sendiri, kira-kira 20 menit kemudian, musiknya mulai keluar. Tadinya mekanik. Tadinya cuma mekanik tahu. Suara ngek-ngok yang mekanik, sekarang keluar musiknya. Berarti mungkin. Nah saya bilang saya akan lebih ketat lagi mulai hari itu. Untuk dia menjadi senang sendiri. Nah saya berani berkata saya lebih suka musik dari banyak orang lulusan sekolah musik. Saya mengerti beberapa orang sudah lulus sekolah musik terus tidak beli buku musik lagi. Tapi saya terus menerus. Di rumah saya simpan simfoni Beethoven dari Haydn, oratorio dari apa. Bukan secara kasetnya, compact disc-nya, sampai bukunya, sampai sejarahnya. Karena apa? Berniat untuk belajar seumur hidup. Bukan karena guru suruh saya bikin makalah baru saya cari buku. Nah, saya cari buku karena saya sendiri mau belajar. Not for others. For establishing, accomplishing yourself. To be the servant to serve others. Konghucu begitu. Ini menjadi satu hal yang pentingnya di dalam pendidikan. Ini di 15. Nah, digabung dengan kalimat-kalimat ini, maka Konghucu mengatakan, umur 30, saya bisa berdikari, bisa meneguhkan watak sendiri, dan tidak bersandar kepada orang lain. Ini bukan mengenai ekonomi ya. Bukan mengenai ekonomi. Ini mengenai karakter yang bertanggung jawab. Jadi umur 30 dia mengatakan, saya bukan secara berdikari, saya mesti melayani rakyat. Nah ini mirip dengan Yesus umur 30 keluar menjadi pelayan. Yohanes Pembaptis umur 30 keluar menjadi pelayan. Konghucu juga umur 30 mulai menjadi pegawai negeri, melayani rakyat. Dan dia bukan menjadi pegawai negeri karena cari nafkah atau minta honor atau karena kurang makan. Dia mau mengatakan apa yang saya pelajari selama 15 tahun mentegakkan watak saya, boleh saya bagi-bagi menjadi berkat bagi orang lain. Itu motivasinya. Jadi di dalam negeri, di dalam kantor, kalau ada pejabat-pejabat yang hanya datang karena honor, sama pejabat datang yang berniat melayani negara dan bangsa, itu lain. Demikian pendeta dua macam. Pendeta yang naik mimbar bertanggung jawab mengabarkan firman untuk membawa hamba anak-anak Tuhan itu dipertumbuhkan rohaninya, sama mereka hanya isi waktu untuk tarik ambil gaji. Lain sekali. You mesti bedakan ini ya. Karena itu tidak ada perbedaan, itu tidak bijaksana. Philosophy means the love of wisdom, and you can discern wisdom from the routinity. Nah, maka you menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Umur 40, when I was 40, waktu saya umur 40, saya tidak mungkin digoncangkan oleh siapapun. Dan dia sudah mempunyai sesuatu kestabilan daripada pengertian hidup dan kebenaran yang tidak bisa diombak-ambingkan oleh siapapun. Umur 40. Lalu 50. Waktu saya umur 50, dia mengatakan, saya sadar dengan sungguh-sungguh mandat surga bagi hidupku. The heavenly mandate
which I know when I was 50. Ya. Dan ini yang menjadi patokan filsafat hidup sepanjang Tiongkok kepada semua orang. Nanti you perhatikan ya. Umur 30 apa yang terjadi, 40 apa yang terjadi, 50 yang terjadi. Itu ada dalil hidupnya. Saya menganggap salah satu wahyu umum yang paling tinggi adalah Konfusianisme di dalam sejarah. Boleh dibandingkan, kalau dibandingkan sama Socrates, itu Konfusianisme menjelajah lebih banyak wilayah untuk memberikan pengertian-pengertian jauh lebih dalam. Cuma metode untuk menyelidiki dan mengetahui hal kunci itu dari sederhana dan rendah hati mencari, itu mentegakkan itu dari innocent dan daripada tidak mengerti apa-apa dan betul-betul rendah hati untuk mempelajari dengan metode itu induksi. Itu mulai dari Socrates. Iya. Ini 50. Dia bilang 50而知天命. Waktu saya 40, saya tidak dibingungkan. Waktu 50, saya tahu dengan jelas mandat surgawi. Waktu saya umur 60, 50而顺. Berarti dengar apapun saya bisa tidak marah. Mendengar kritikan pujian apa tidak diganggu. Dan saya stabilnya sampai kuping itu sudah terlatih untuk menjadi orang yang tidak akan diganggu. Dan kuping itu set. Umur 70, Konfusius mengatakan, waktu saya sudah umur 70, saya bisa mengerjakan semau saya, tapi tidak melanggar hukum. Jadi kebebasan itu sudah menjadi kebebasan murni yang tidak melanggar peraturan. Itu kebebasan yang sudah begitu sejati dan begitu indah. 其实不逾矩. Tulisannya adalah begini. Sayang you tidak bisa baca Tionghoa ya. Terjemahnya saya yang tulis. When I surpass 70 years, then I can do everything according to my will, but no against the law and the rule. Nah ini kalimat daripada Konfusius sendiri. 15而自以秀，30而立，40而不惑，50而知天命，60而耳顺，70而不逾矩. Maka saya kadang-kadang kutip kalimat-kalimat ini mengatakan kepada orang Tionghoa, Konfusius sebenarnya belajar menjadi manusia. Belajar sampai umur 70, dia sudah sukses jadi manusia. Sekarang sudah boleh jadi manusia. Tapi sayangnya 72 mati. Ya, belajar sampai sukses sudah tidak ada waktu lagi untuk menjadi manusia. Learn how to be a successful man. After you success, no time for you to be man. You have to go to tomb. To be buried. Jadi, maka apa artinya hidup? Saya menggugahkan orang. Nah, saudara-saudara, ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya cerminkan di hidup saya sendiri, ada benarnya. Saya sebelum umur 30, saya tidak suka baca komentari atau bagaimana mengkutip orang lain. Semua mau pikir sendiri. Sampai umur 30, saya mempunyai sistem pikiran sendiri, sehingga seumur hidup khotbah saya terus diperkembangkan daripada bahan dan cara berpikir sebelum itu. Puji Tuhan, saya tidak menganjurkan you harus belajar seperti saya. Karena dengan demikian mungkin you jadi bidat. Siapa tahu. Tuhan pelihara saya sebelum umur 30. Satu khotbah pun tidak mau adopsi orang lain punya. Satu khotbah pun tidak mau kutip dari para buku. Semua pakai pikiran sistem sendiri. Sesudah itu terus berkembang. Jadi banyak khotbah yang saya khotbahkan sekarang itu bibitnya sebelum umur 30 sudah ada. Dan catatan-catatan khotbah saya berbuku-buku. Setiap satu khotbah itu tidak lebih daripada 100 huruf. Itu masih ada semua dari dulu. Lalu dari situ gali satu khotbah bisa jadi 7 dari 49 sampai dari puluhan, itu dari situ terus tak habis-habis. Maka itu Moses mendengar khotbah saya waktu saya umur 33. I imagine next 30 years who will you be? The way you preach, the way you think. You preach with the spirit of a revivalist and content of theologian. Dia menganalisa. Saya bilang saya tidak tahu. Pokoknya saya begitu. Dari umur 30 itu harus tegak sesuatu. Dan psikologi membuktikan orang yang umur 30 sudah membiasakan diri memakai otak secara tajam. Waktu umur 60 pintarnya double.
Ya. Ingat ya. Kalau Oma umur 30 masih nama pakai otak, masih foto-foto. Waktu 60 fotonya double. Jadi engkau lihat ada orang umur 60 masih dipilih jadi presiden. Ada 60 juga sudah tunggu mati. Apa sebekar ini nggak dipakai. Jadi independent when we are 30. 40 tidak bisa dijadikan ombak-ambing oleh bidat apapun. Karena engkau sudah mulai mentegakkan diri. Lalu sampai umur 50 mendirikan sesuatu untuk menolong orang lain. Dan saya juga umur 49 mendirikan KRI. Ya, saya pikir-pikirin saya lebih hebat 1 tahun dari Kongcu. Dia umur 50. Saya tahu jelas mandat surgawi itu apa. Dan saya pikir lagi, betul. Andrew G umur 49 mendirikan ECF. Evangelist China Fellowship. Jadi itu umur kira-kira hampir 50 itu. Ada semacam pengertian, I should do something. This is calling from heaven. I should contribute myself to help others. Itu ada satu keadaan begini. Dan di dalam 49 dan sebelumnya selalu terjadi midlife crisis. Orang yang ngerti heavenly mandate. I should change a wife. Justru pada 40 lebih itu. Ya, itu namanya midlife crisis. Orang kalau sudah 40 lebih ya, pikir-pikir terus tinggal rumah gini sih. Ganti kursi. Sudah ganti kursi, ganti korden. Sudah ganti meja. Sudah ganti meja, ganti lemari. Ganti tempat tidur. Lalu ganti orang di atas tempat tidur. Itu kira-kira umurnya itu. Tapi kalau you heavenly mandate sudah, itu lain. Jadi, you umur berapa sekarang?